Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabra Setia dengan NRP 20. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum yang dilakukan pada minggu kemarin, yaitu mengenai kontrol posisi. Tujuan pada praktikum kontrol posisi adalah untuk memastikan bahwa posisi atau lokasi dari objek atau sistem dikontrol dapat diatur atau dipertahankan sesuai dengan keinginan atau set point yang ditentukan. Dengan kata lain, kontrol posisi bertujuan untuk mengontrol pergerakan atau posisi suatu sistem agar sesuai dengan yang diinginkan, yang dapat meningkatkan presisi, kestabilan, dan kinerja keseluruhan dari sistem yang kita buat nantinya atau sistem tersebut. Pada praktikum ini kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai omega n, zeta, overshoot, dan peak time. Untuk mencari nilai omega n, zeta, overshoot, dan peak time dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk mencari omega n, kita menggunakan rumus untuk mencari KI. Lalu untuk mencari zeta, kita menggunakan rumus untuk awalnya digunakan untuk mencari nilai KP. Lalu omega n atau frekuensi natural. Omega n merupakan frekuensi natural dari sistem kontrol. Nilai omega n akan menentukan seberapa cepat sistem akan merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Umumnya semakin besar nilai omega n, semakin cepat pula respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Didapatkan nilai omega n berdasarkan perhitungan adalah radian per second. Nilai ini tergolong nilai yang cukup besar dengan nilai omega n sebesar 15.649 radian per second, menunjukkan bahwa sistem akan memiliki respon yang sangat cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu zeta. Zeta merupakan rasio redaman dari sistem kontrol. Nilai zeta mengukur seberapa cepat respon sistem terhadap perubahan dan seberapa cepat osilasi sistem mereda setelah mencapai set point. Didapatkan nilai zeta pada perhitungan adalah min 3,37. Nilai min 3,37 ini tergolong cukup rendah atau tidak standar. Lalu hubungan zeta dengan omega n. Omega n dan zeta berinteraksi untuk menentukan frekuensi osilasi sistem atau omega d. Hubungan ini diberikan pada rumus sebagai berikut. Omega d sama dengan omega n akar 1 min zeta kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut diketahui semakin tinggi nilai zeta semakin kecil osilasi sistem, dan semakin rendah nilai omega n semakin rendah pula frekuensi osilasi sistem. Sebaliknya, semakin rendah nilai zeta semakin besar osilasi sistem, dan semakin tinggi nilai omega n semakin tinggi pula frekuensi osilasi sistem. Berikut perhitungan mencari nilai omega d berdasarkan data yang diperoleh. Didapatkan nilai omega d adalah 55.009,9 radian per second. Jika didapatkan nilai omega d adalah 55.009,9, hal ini menunjukkan tingkat osilasi sistem yang cukup tinggi. Lalu overshoot. Overshoot adalah fenomena di mana respon sistem melewati atau melampaui nilai set point atau target yang diinginkan sebelum akhirnya kembali ke nilai set point tersebut. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai overshoot yaitu 20,2%. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem yang digunakan memiliki nilai overshoot yang cukup tinggi. Dapat diketahui dari grafik yang kita dapatkan atau data yang kita dapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa respon sistem yang digunakan memiliki nilai overshoot yang cukup tinggi. Nilai overshoot yang cukup tinggi menunjukkan bahwa respon sistem kurang stabil dan cukup menjauhi nilai set point sebelum respon akhirnya akan stabil atau steady state. Lalu peak time. Peak time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai maksimum pertamanya saat merespon perubahan input. Semakin kecil nilai peak time, maka semakin cepat sistem merespon. Hal ini menunjukkan kinerja sistem yang lebih cepat dan respons yang lebih responsif terhadap perubahan, namun bisa meningkatkan risiko overshoot. Didapatkan nilai peak time berdasarkan perhitungan adalah sebesar 0,05 second. Nilai peak time 0,05 second menunjukkan bahwa sistem merespon dengan cukup cepat terhadap perubahan input. Berikut merupakan data yang didapatkan berdasarkan praktikum. Pada praktikum ini kita mengganti nilai KP dan KI-nya saja. Pada data pertama kita mengset KP yang adalah 1,15 dan KI adalah 1,08. Pada data 2 kita mengset KP ada 0,75 dan KI ada 0,5.
Dan pada data ketiga kita mengset KP sama dengan 0,7 dan KI kita pasang tidak ada atau 0. Berdasarkan data-data ini terlihat semakin kecil nilai KP maka osilasi yang dihasilkan adalah semakin kecil, atau berdasarkan data yang diperoleh, data terbaik yang didapatkan adalah pada data ketiga, yaitu ketika nilai KP jatuh menjadi 0,7 dan nilai KI jatuh menjadi 0. Pada data yang ini, pada data 3 ini sistem tetap terjadi overshoot tetapi lebih cepat menjadi stabil dibandingkan data yang lainnya. Pada data ketiga ini sistem tetap terjadi overshoot tetapi lebih cepat menjadi stabil dibandingkan data yang lainnya. Hal ini mungkin terjadi karena setelah nilai KI yang besar pada data yang lainnya. Karena nilai KI dapat mengakibatkan fenomena integral wind up yang dapat memperlambat waktu stabilisasi sistem. Integral wind up adalah masalah yang terjadi ketika controller dalam sistem tidak dapat mengimbangi kesalahan dengan benar. Pada praktikum ini, pada kontrol sistem seperti kontrol PID, terdapat bagian disebut integral. Integral bertugas untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem secara perlahan-lahan. Lalu berdasarkan apa yang saya dapatkan, atau berdasarkan yang kita dapatkan pada praktikum kemarin, dapatkan kesimpulan yaitu nilai frekuensi natural yang tinggi pada sistem kontrol menunjukkan respon yang cukup cepat terhadap perubahan input. Sistem dengan frekuensi natural yang tinggi akan cenderung memiliki waktu respon yang cepat dan dapat mengatasi perubahan dengan kecepatan yang tinggi. Lalu nilai zeta atau rasio redaman mempengaruhi frekuensi osilasi sistem. Semakin tinggi nilai zeta, semakin kecil osilasi sistem, dan semakin rendah nilai omega d, semakin rendah pula frekuensi osilasi sistem. Lalu nilai overshoot yang cukup tinggi atau senilai 20,2% menunjukkan bahwa respon sistem memiliki tingkat overshoot yang cukup tinggi. Hal ini dapat menandakan respon sistem yang kurang stabil dan menjauhi nilai set point sebelum akhirnya mencapai kondisi steady state. Peak time yang cukup kecil atau bernilai 0,05 second menunjukkan bahwa sistem merespon dengan sangat cepat terhadap perubahan input. Waktu respon yang disingkat menunjukkan bahwa sistem mencapai nilai maksimum pertamanya dalam waktu yang cukup singkat setelah adanya perubahan pada inputnya. Lalu berdasarkan praktikum yang dilakukan, ditemukan bahwa pengaturan nilai terbaik untuk sistem adalah pada data ketiga, di mana nilai KP diatur menjadi 0,7 dan nilai KI diatur menjadi 0. Karena meskipun masih terjadi overshoot, sistem lebih cepat menjadi stabil dibandingkan dengan pengaturan nilai KP dan KI yang lainnya. Hal ini mungkin terjadi karena pengaturan nilai KI yang besar pada data yang lainnya dapat mengakibatkan fenomena integral wind up yang dapat memperlambat waktu stabilisasi sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.